Hingga subuh, Sukianci bergegas pergi ke rumah kediaman keluarga Li dan berkata, "Aku ingin bertemu dengannya." "Maaf," Tuan Muda berkata bahwa Sukianci dan anjing dilarang masuk. Seperti ada guncangan hebat di dalam hatinya. Sukianci merasa seolah ada sesuatu yang sedang sekarat di dalam dirinya. Dia menangis sejadi-jadinya. "Li Xincheng, keluarlah dan mari bicara. Kematian kakek tidak ada hubungannya denganku. Aku pingsan dan kakek telah tiada pada saat aku sadar." Para penjaga menatap wajahnya yang penuh dengan bekas luka dengan dingin tanpa sepatah kata pun. "Lupakan saja," sebuah suara lembut berkata. Seorang wanita berusia sekitar 27 tahun sedang berdiri di dalam gerbang besi. Tubuhnya tinggi dan langsing. "Dia tidak akan menemuimu. Kakek baru saja meninggal. Dia butuh kedamaian." Itu dia, wanita simpanan Li Xincheng yang sudah dikenal publik, yang dianggap Sukianci sebagai sahabatnya, Tang Meiying. Selama 5 tahun Tang Meiying adalah wanita yang mengandeng lengan Li Xincheng kemanapun mereka pergi. Di mata media dan orang luar, Tang Meiying telah menjadi Nyonya Li yang sebenarnya. Sebaliknya, Sukianci tidak lebih dari sekedar hiasan saja. Tang Meiying berjalan menuruni tangga perlahan, selangkah demi selangkah. Para penjaga dengan hormat membukakan gerbang baginya saat dia tiba. Perlakuan terhadap kedua wanita itu sangat berbeda, sehingga Sukianci bahkan lebih membenci nyali Tang Meiying. "Kalian berdua, lakukan sesuatu yang lain. Aku ingin berbicara dengannya sendirian." Kedua penjaga saling memandang satu sama lain, mengangguk dan pergi. "Aku tidak membunuh kakek," kata Sukianci. "Aku tahu, tentu saja aku tidak membunuhnya." Tang Meiying tersenyum dan berjalan keluar gerbang. Segera dia mendatangi kolam yang berada di seberang rumah kediaman keluarga Li. Ada sebuah jalan di depan rumah. Di seberang jalan itulah kolamnya berada. Tanpa penerangan di sana, sulit untuk mengatakan di mana tepatnya Tang Meiying berdiri. Mendengar kata-katanya, Sukianci merasa seperti ada sesuatu yang salah. Dia bergegas mengikuti Tang Meiying dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Tentu saja kau tidak membunuh kakek. Kau kubuat pingsan, jadi mana mungkin kau bisa melakukan itu?" Sukianci membelalakan matanya lebar-lebar pada Tang Meiying. "Jadi, itu kau?" "Shh." Tang Meiying menaruh jarinya ke bibirnya, tersenyum puas. "Jadi itu benar-benar kau? Dasar wanita jalang. Kakek sangat baik padamu. Kenapa kamu?" "Baik," Tang Meiying menyela sambil tertawa kecil. "Kalau bukan karena lelaki tua itu, istri kakak Xincheng pastilah aku, bukan kau. Orang tua itu mengenalkanku sejak aku masih kecil. Dia tidak pernah menyukaiku. Dia harusnya sudah lama mati. Kau sangat berbahaya. Aku akan memberitahukan mereka." Tang Meiying tidak merasa khawatir sama sekali ketika Sukianci hendak berbalik pergi. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Kau pikir mereka akan percaya?" Sukianci terhenti dan tetap berada di tempatnya. "Itu sama saja ketika kamu mencoba menjelaskan bahwa kau tidak memberi afrosidia kepada kakek Xincheng. Tidak ada yang percaya padamu." Sukianci berbalik dengan cepat, memandang Tang Meiying dengan tidak percaya. Tang Meiying benar-benar menikmati raut wajahnya dan berkata, "Dan itu sama seperti ketika kau mengatakan bahwa bukan dirimu yang menyebabkan kebakaran. Tidak ada yang percaya padamu." "Apa maksudmu, Tang Meiying?" Kenyataan tiba-tiba terlintas di pikiran Sukianci. "Itu kau."